Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas 1 ingin membaca isu tentang pro kontra mengemuka ide child free. Anda setuju atau tidak? Lewat selebritas media sosial Gita Savitri atau Gita Saf, ide child free mengemuka. Bahkan dikomentari Wakil Presiden. Pilihan hidup tanpa anak tersebut jadi polemik. Ada suara yang menolak, ada yang toleran, ada pula yang setuju. Bagaimana dengan Anda? Isu child free mengemuka saat pekan lalu. Viral tangkapan layar komentar Gita Savitri di akun Instagramnya sendiri dengan kalimat santai. Dia merespon pujian followersnya soal penampilannya yang awet muda. Gita Saf menyatakan resep awet muda gara-gara child free. Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemudian juga turut berkomentar. Kata dia, manusia harus terus bereproduksi supaya bumi ini ada yang merawatnya sampai kiamat. Lagi pula tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan. Dan pernikahan itu dimaksudkan untuk membiarkan manusia melalui perkawinan supaya manusia berkembang dan terus bisa mengelola bumi ini sampai batas waktu terakhirnya, sampai kiamat, kata Ma'ruf di Lombok lewat video yang diterima Detik.com Sabtu tanggal 11 bulan 2. Menghargai pilihan child free. Sikap yang toleran terhadap pilihan child free disampaikan oleh Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Hal yang perlu pula dipastikan saat memilih cara hidup child free, pilihan tersebut juga perlu disadari dengan kesepakatan dengan pilihan dengan pasangan atau suami istri. Pilihan child free adalah hak perempuan, sebagaimana perempuan yang memiliki rahim untuk mengandung dan melahirkan anak. Maka perempuan memiliki hak untuk menentukan apakah ingin memiliki anak atau tidak. Jika ingin memiliki anak berapa, kapan, dan jaraknya berapa lama. Ucap Siti Minggu, tanggal 12 bulan 2. Kepala BKKBN. Bukan soal isu tips awet muda yang kemudian menjadi pembahasan negara, tapi soal child free itu sendiri. Pilihan hidup tidak punya anak di negara penduduk 273 juta jiwa ini ternyata cukup menuai pro dan kontra. Tidak setuju. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan child free tidak baik bagi roda perekonomian masyarakat, juga tidak baik bagi kesehatan individu. Child free beresiko membuat buruk ketersediaan tenaga kerja suatu masyarakat. Child free juga beresiko meningkatkan potensi tumor mioma di rahim dan kanker endometrium. Secara makro, untuk teks masyarakat luas, jelas tidak baik ya, kata Hasto kepada Detik.com Jumat tanggal 10 bulan 2 2023. Dari kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan atau mengasih pendapat mungkin? Kenapa child free itu diciptakan sedangkan child free itu tidak baik untuk kesehatan? Karena child free bisa menurunkan populasi manusia. Wanita yang memilih child free memiliki risiko yang lebih besar mengalami kesehatan fisik dan mental yang buruk dibandingkan dengan wanita yang memiliki anak. Apa saja dampak buruk child free? Dampak buruk atau negatif child free yaitu perasaan kesepian bisa semakin berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Kurang cocok di dalam sebuah kelompok karena sebagian besar orang yang sebaya sudah memiliki peran sebagai orang tua. Ketika sudah tua, tidak memiliki orang yang bisa diandalkan untuk merawat dirinya sendiri. Apa yang terjadi jika seluruh umat manusia melakukan child free? Nggak usah lihat seluruh dunia dulu lah. Lihat aja Jepang, populasi manusia menjadi turun, tetapi dampaknya ketika sudah dewasa, pas kita sudah rentan, tidak ada yang mau mengurus atau merawat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan isu tentang harga beras di Bima tembus 15.000 per kilogram. Warga mengeluh.
Nasi di Indonesia dijadikan sebagai makanan pokok oleh masyarakat Indonesia karena pada sektor pertanian yang maju sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Namun, baru-baru ini harga beras di Bima Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan hingga harga 15.000 per kilogram. Karena hal tersebut membuat masyarakat di Kota Bima mengeluh. Sebelumnya, harga beras kualitas premium di sejumlah pasar tradisional di Bima naik yang awalnya 10.000 per kilogram menjadi 15.000 per kilogram. Sementara, beras kualitas rendah dihargai 9.000 per kilogram kini naik menjadi 14.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dinilai cukup memberatkan karena ekonomi masyarakat di Bima masih belum stabil. Masyarakat pun harus mengeluarkan yang lebih untuk belanja beras untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Beberapa warga mengaku kesulitan mendapatkan harga beras yang murah di beberapa pasar. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat mencari solusi untuk menjaga stabilitas harga beras. Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanya atau memberi pendapat? Kenapa warga Bima memilih beras untuk makanan pokoknya? Karena sektor pertanian yang maju sejak zaman kemerdekaan. Kenapa harga beras di Bima sering harganya naik turun? Karena cadangan dari Bulog belum mampu menutupi kebutuhan rata-rata nasional. Apa penyebab naiknya harga beras di Kota Bima? Sebab kenaikan harga beras di Kota Bima yaitu karena ada datangnya musim kemarau yang berkepanjangan yang disebabkan oleh peristiwa El Nino, adanya hewan pengerat seperti tikus dan lain sebagainya, dan disebabkan penggunaan pupuk kimia yang menyebabkan ekosistem di dalam tanah rusak. Sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.